Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Nah, untuk asam kuatnya ini kita menggunakan HCl dengan 0,1 m dengan volume 50 ml. Nah, untuk basa kuatnya yaitu NaOH 0,1 m. Nah, dimana untuk HCl-nya itu kita masukkan ke dalam air Lemaire. Sedangkan untuk basa kuat NaOH-nya itu kita menggunakan buret. Nah, di sini kita untuk menghitung perubahan pH dan mencari kurva titrasinya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu titik ekuivalen. Setelah kita lanjut dengan titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen ini ada rumusnya, yaitu mol asam sama dengan mol basa. Untuk mol asamnya, rumusnya yaitu Ma dikali volume asam dikali asam, sama dengan Mb dikali volume basa dikali basa. Nah, untuk Ma-nya yaitu 0,1 m, untuk volumenya yaitu 50 dikali A-nya 1 sama dengan mol basanya 0,1. PB-nya yang kita cari. Nah, untuk B-nya yang 1. Kan PB-nya kita cari, maka turun menjadi 0,1 m dikali dengan 50 dikali 1 dibagi dengan 0,1 m dikali dengan 1. Dapatlah hasilnya 5 dibagi 0,1 itu sama dengan 50 mili. Nah, 50 mili ini yaitu titik ekuivalennya. Nah, lanjut untuk volumenya kita mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 49, 50, 51, 60, 70. Karena tadi itu dapat hasilnya 50, maka di sini kita buat 49 tambah 51. Lanjut, yang pertama kita mulai dari volume 0. Kita buat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Baiklah, kita buat persamaan reaksinya. HCl ditambah dengan NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Pertama yaitu mula-mula reaksi dan sisanya. Nah, mula-mulanya tadi untuk volumenya tadi 50 mili dan molaritasnya yaitu 0,1. Jadi 50 dikali 0,1 yaitu 5. NaOH-nya tidak ada. NaOH-nya tadi volumenya yaitu 0. NaCl-nya belum bereaksi dan H2O-nya belum bereaksi. Untuk reaksinya 0, 0, NaOH-nya 0, 0, 0. Untuk sisanya ini 5 dan ini 0, 0, 0. Nah, jadi yang sisanya di HCl 5 yaitu, maka 5 ini yaitu pada asam kuat, maka rumusnya yaitu H+, konsentrasi H+. Rumusnya A dikali dengan massa asam. A-nya tadi yaitu 1, Ma-nya masanya yaitu 0,1, maka 1 dikali 10 pangkat min 1, maka pH-nya 1. Lanjut untuk kita cara yang kedua, untuk volume dengan volume 10 mili. Baiklah, kita lanjut dengan volume 10 mili, sama seperti tadi. HCl ditambah NaOH mereaksikan NaCl ditambah H2O. Untuk HCl-nya tetap 5. NaOH-nya itu 1. NaCl-nya belum bereaksi. Ini untuk reaksinya 1, NaOH reaksinya 1 dan 1. Nah, sisanya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Ini habis, ini turun 1. Nah, karena ini asam kuat, maka rumusnya sama seperti yang di atas. Konsentrasi H+, rumusnya yaitu A dikali Ma, A-nya 1. Nah, di sini Ma-nya kita masuk rumus
N dibagi dengan V total 1, ini turun. N ini yaitu sisa dari HCl tadi. Sisanya yaitu 4 dibagi V totalnya yaitu 60 mili. Dapatlah hasilnya ini 0,67 dikali 10 pangkat min 2, maka pH-nya 2 dikurang log 6,67, maka hasilnya 1,17. Lanjut lagi untuk dengan volume 20 mili. Sama seperti tadi, untuk masa mula-mula reaksinya yaitu 5. Di sini NaOH-nya 2, NaOH-nya belum reaksi, H2O-nya belum reaksi. Reaksinya HCl 2, NaOH 2, ini 2. Sisanya 5 dikurang 2 yaitu 3, ini habis, ini turun 2. Nah, maka di sini rumusnya tetap sama dengan di atas menggunakan konsentrasi H+. Dapatlah hasilnya 1,36. Lanjut sama dengan rumus yang di atas, tapi kita menggunakan volume 30. Mula-mulanya untuk HCl 5, NaOH-nya 3, ini belum reaksi. Untuk reaksi HCl-nya 3, untuk NaOH-nya 3 juga. NaCl-nya reaksinya 3, H2O-nya 3. Sisanya yaitu 2. Di sini habis, di sini turun 3, dan di sini 3. Nah, rumusnya sama seperti ini dan dapatlah hasilnya 1,60. pH-nya dapat 1,60. Baiklah, kita lanjut dengan volume 40 mili. Sama seperti tadi, untuk HCl mula-mula reaksinya yaitu 5, NaOH-nya 4, NaCl-nya H2O-nya belum reaksi. Reaksinya HCl 4, NaOH-nya 4, di sini 4. Sisanya yaitu 5 dikurang 4, 1, 4 ini habis, ini turun 4. Rumusnya masih sama, yaitu konsentrasi H+, A dikali Ma, seperti ini. Dapatlah hasil pH-nya yaitu 1,9. Baiklah, kita lanjut untuk volume 50 mili. HCl untuk mula-mulanya 5, NaOH-nya 5, ini belum reaksi. Reaksi HCl 5, NaOH-nya 5. Nah, sisanya yaitu habis, NaOH-nya habis juga, maka pH-nya itu 7. pH-nya 7 yaitu bersifat netral, karena sisanya habis ini titik ekuivalennya itu sudah habis bereaksi, maka pH-nya yaitu 7 bersifat netral. Baiklah, kita lanjut dengan volume 59 mili. Masih sama dengan rumus yang tadi. Mula-mula untuk HCl 5, NaOH-nya 5,1, ini belum reaksi. Ini untuk sisanya ini habis, ini 5,1 dikurang 5, hasilnya itu 0,1, ini turun 5, dan 5. Maka sisanya 0,1 itu pada NaOH yaitu basa, maka rumusnya itu konsentrasi OH min sama dengan B dikali MB, sama dengan 1 dikali, sama seperti tadi rumusnya, maka dapatlah hasilnya 10,99. Baiklah, masih sama dengan cara yang 9 dengan volume 60 mili. Ini masih sama seperti tadi. Dapatlah hasilnya itu 11,95. Nah, untuk yang terakhir volumenya yaitu 70. Sama seperti yang di atas, cara yang di atas. Maka kita dapat hasilnya 12,2. Kita buat terlebih dahulu untuk tabelnya supaya lebih mudah. Kita untuk HCl-nya tadi volumenya itu 50 semua. Untuk HCl-nya, volume NaOH-nya yaitu kita mulai dari 0 sampai 70, dan pH yang sudah kita dapat tadi, yang sudah kita cari tadi, itu masing-masing 0, 1 dan selanjutnya sampai ke
volume NaOH70 udah pastinya 12,2. Nah, inilah kurvanya. Kurvanya yang kita dapat pada titik ekuivalennya pada pH ke-7. Karena pada yang kita cari tadi untuk HCl-nya itu tidak ada reaksi, titik ekuivalennya sudah habis bereaksi, maka pH-nya yaitu 7 bersifat netral. Maka titik ekuivalennya yaitu pada ke-7 dan bersifat netral.